Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sika Novitasari dari Prodi S1 Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi tentang gel. Gel. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, gel kadang-kadang disebut jelly. Merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Menurut Formularium Nasional, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil, senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik. Masing-masingnya terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Penggolongan gel berdasarkan sifat fase koloidnya menurut Lieberman 1998 terdapat dua. Yang pertama ada gel anorganik, contohnya bentonit magma. Yang kedua ada gel organik, contohnya pembentuk gel berupa polimer. Berdasarkan jumlah fasenya terdapat dua jumlah. Yang pertama ada gel fase tunggal, yang kedua ada gel fase ganda. Selanjutnya ada berdasarkan sifat pelarutnya, yaitu terdiri dari tiga. Yang pertama hidrogel atau pelarut air, yang kedua organogel, pelarut bukan air atau pelarut organik, dan yang ketiga ada serogel. Serogel terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada gel hidrofilik dan ada gel hidrofobik. Berdasarkan komposisi gel, dasar gel ini dapat dibedakan menjadi dasar gel hidrofobik dan dasar gel hidrofilik. Dasar gel hidrofobik ini terdiri dari partikel-partikel anorganik. Apabila ditambahkan ke dalam fase pendispersinya, hanya ada sedikit sekali interaksi antara kedua fase tersebut. Sedangkan dasar gel hidrofilik adalah molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Pada umumnya, karena daya tarik-menarik pada pelarut dari bahan-bahan hidrofilik kebalikan dari tidak adanya daya tarik-menarik dari bahan hidrofobik. Sistem koloid hidrofilik ini biasanya lebih mudah untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar. Metode pembuatan gel. Yang pertama ada semua komponen gel itu dipanaskan, terkecuali dengan air, dengan kurang lebih sekitar 90 derajat Celcius. Selanjutnya air dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius, kemudian CmCna-nya dikembangkan dengan air panas. Kemudian ada air ditambahkan ke dalam fase minyak, diaduk terus-menerus. Pengadukan kuat itu sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan gelembung. Rancangan formula gel pada ekstrak kulit buah rambutan. Bahan-bahannya yang pertama ada sampel ekstrak. Formula atau konsentrasinya yang pertama sampai keempat itu ada 1. Keterangannya sampel ekstrak ini sebagai zat aktifnya. Yang kedua, bahannya ada karbopol. Formula konsentrasinya pada formula yang pertama itu sebanyak 0,5, yang kedua ada 1, yang ketiga 1,5, dan yang keempat 2%. Keterangannya karbopol ini sebagai basis gel. Selanjutnya ada TEA, pada formula konsentrasi 1 sampai 4 itu ada 1%. Keterangannya TEA ini sebagai pemberi basa. Selanjutnya ada gliserin, formula atau konsentrasinya dari formula pertama sampai keempat sebanyak 30%. Gliserin ini untuk sebagai humektan. Kemudian ada metilparaben, dari formula 1 sampai 4 itu terdapat 0,2%. Keterangan dari metilparaben ini sebagai pengawet. Kemudian ada air suling, konsentrasinya dari 1 sampai 4 F300. Keterangan dari air suling ini sebagai pelarutnya. Kemudian alat dan bahannya. Alat yang pertama ada gelas arloji, yang kedua gelas ukur, ketiga lumpang dan stemper, dan yang keempat ada tangas air, yang kelima timbangan analitik, yang keenam lemari pendingin, dan ketujuh oven, 8 rotary evaporator, yang kesembilan ada pot dan vial, dan yang kesepuluh kertas pH meter dan termometer. Selanjutnya bahan yang digunakan, ada sampel kulit buah rambutannya atau Nephelium lataceum, yang kedua ada air suling, yang ketiga aluminium foil, yang keempat etanol 96%. Selanjutnya yang kelima ada gliserin, yang keenam karbopol, yang ketujuh metilparaben, dan yang kedelapan ada
triethanolamin atau TEA. Cara pembuatan dari sediaan gel tersebut. Sediaan gel ini dengan basis karbopol dikerjakan dengan cara karbopol yang pertama ini dikembangkan dalam air suling di dalam gelas piala. Selanjutnya, karbopolnya didiamkan hingga mengembang selama 1 kali 24 jam. Kemudian ditambahkan TEA, lalu dihomogenkan. Selanjutnya, ditambahkan metil paraben yang sebelumnya ini telah dilarutkan dengan air suling panas suhu selama dengan suhu 90 derajat Celcius. Kemudian diaduk hingga homogen. Selanjutnya ekstrak dicampur dengan gliserin, dicampur ke dalam basis dan dihomogenkan. Kemudian ditambahkan sisa airnya ke dalam basis dan dihomogenkan kembali. Untuk pengamatan organoleptik, formula yang pertama sebelum penyimpanan dan setelah penyimpanan itu sama hasilnya. Yang pertama dengan pengamatan organoleptik warnanya coklat, baunya tajam, khas ekstrak, rasa sedikit pahit dan pedas, bentuknya kental sedikit mengalir. Kemudian pada formula yang kedua, pengamatan sebelum penyimpanan dan setelah penyimpanan juga sama, warnanya coklat, baunya tajam, khas ekstrak, rasa, tetapi ini formula yang kedua sedikit pahit dan pedas, kemudian bentuknya kental tidak mengalir. Kemudian pengamatan yang untuk formula ketiga sebelum penyimpanan dan setelah penyimpanannya itu hasilnya sama. Untuk warna berwarna coklat, baunya lembut, khas ekstrak, rasa khas sedikit hambar, bentuknya kental tidak mengalir. Kemudian pada formula yang keempat, pengamatan organoleptik warna sebelum penyimpanan dan setelah penyimpanan juga sama. Untuk warnanya coklat, baunya lembut, khas ekstrak, rasa khas sedikit hambar, bentuknya kental dan tidak mengalir. Untuk hasil pengamatan sineresis dan homogenitas sediaan gel, formula 1 sampai 4 sebelum penyimpanan itu sineresisnya tidak ada, homogenitasnya semuanya homogen, tetapi setelah penyimpanan pada formula gel 1 dan 2 sineresisnya tidak ada, tetapi homogenitasnya tidak homogen. Untuk formula gel yang ketiga dan yang keempat, sineresisnya tidak ada. Setelah penyimpanan itu, homogenitasnya menjadi homogen tetap. Kemudian ada pengamatan pH dan sediaan gel. Formula 1 formula 1 sebelum penyimparannya itu 7, setelah penyimparannya tetap 7. Formula yang kedua sebelum penyimparannya 7, setelah penyimpanannya menjadi 6. Kemudian formula 3 dan keempat sebelum penyimpanannya 5 dan setelah penyimpanannya menjadi tetap 5. Kemudian ada pengamatan daya sebar sediaan gel. Formula yang pertama bebannya 100 gram sebelum penyimpanannya tidak ada dan setelah penyimpanan juga tidak ada. Pada formula yang kedua 100 gram sebelum penyimpanannya 3,8 dan setelah penyimpanannya menjadi 3,2. Kemudian formula yang ketiga, beban 100 gram, sebelum penyimpanannya 3,2, tetapi setelah penyimpanan meningkat menjadi 3,4. Kemudian formula yang keempat, bebannya 100 gram, sebelum penyimpanan 4,1, tetapi setelah penyimpanan menjadi 2,8. Kemudian pembahasan dari materi ini, dalam prinsip bahan pembawa dalam sedia informasi disyaratkan untuk tidak mempengaruhi efek dari bahan aktifnya. Begitupun di dalam stabilitas fisik sediaan gel itu sangat bergantung pada jenis dan konsentrasi pembawa atau gelling agent yang digunakan. Penentuan formula gel ekstrak tanaman ini dilakukan dengan pengujian stabilitas fisik sediaan gel dengan berbagai konsentrasi basis karbopol. Pengamatan organoleptis pada semua sediaan gel dengan semua perbandingan konsentrasi yang ada menunjukkan pengamatan sebelum dan sesudahnya penyimpanan. Untuk secara keseluruhannya, gel yang terbentuk dari semua formula memiliki warna yang sama. Bentuk gel ini tidak mengalir didapatkan dari formula 2, 3, dan juga 4, sedangkan formula yang pertama menghasilkan konsistensi yang mengalir, yaitu formula yang menggunakan karbopol sebanyak 0,5%. Bau dan rasa dari formula 3 dan 4 itu menunjukkan kesan lebih mudah diterima,
karena rasanya yang hambar dan baunya yang lebih tidak menyengat ketimbangkan dengan formula 1 dan 2. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.